dan kita minta doanya kepada rekan-rekan semua, kepada teman-teman semua, kepada sedulur semua, semoga pembangunan ke depannya itu akan lebih dipermudahkan dan semua warga masyarakat Sumur Jurang diberikan manfaatnya dalam pembangunan, terus dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah ini toh identitasnya Jawa Tengahan, tetap masih mengikut sertakan pahatan-pahatan yang berada di bangunan candi, terus dipahatke ke batu nisan. Niki setri. Jalur kan. Jalure mriki, Pak. Kalih niki ganti. Oh, nanti sing kae. Ora, setri niki, Pak. Kuwi blok. Nah. Oke, jalure niki. Oh, iki mbek kae ya Tuan. Mboten. Sami mawon, Pak. Padha. Sami mawon. Wis tombak. Alhamdulillah, ekskavasi komplek makam Kasepuhan berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih kepada warga masyarakat Sumur Jurang. Mulai dari tokoh yang disepuhkan, tokoh-tokoh perangkat dan semua warga masyarakat, yang sangat antusias dan bersaksi, turut serta dalam membantu kegiatan tersebut. Alhamdulillah, bersamaan dengan awal tahun Hijriyah, kita buka dengan kegiatan positif. Kita awali dengan merawat makam Kasepuhan, makam tokoh penting pada masa itu. Dan, alhamdulillah, makam Kasepuhan tersebut sudah kelihatan wujudnya, dan sudah muncul ke permukaan bentuk bangunannya. Semoga, untuk kedepannya, kita bisa saling menjaga tentang wujud kearifan lokal Nusantara, yang berada di wilayah masing-masing. Tanggal 7 Juli tahun 2024, merupakan hari yang sangat penting bagi kita semua. Di mana kita, bisa membuktikan sebuah pernyataan, tentang keindahan kearifan lokal, dan keistimewaan dari jejak leluhur kita. Yang ditorehkan, yang diukir lewat arsitektur bangunan makam Langgam Mataram Islam, Amangkurat Akhir. Semoga bisa menjadi sumber inspirasi, yang bisa mengenang jasa-jasa para leluhur pendahulu kita. Semoga keberkahan, kebahagiaan, limpahan rahmat menaungi warga masyarakat Sumur Jurang dan sekitarnya. Niku mantep yo ilmu mboten ana apa niku sing nonton niku. Nek teng mriki kok enten makame Kiai Dawa niku pundi, Pak? Sumur Gunung to. Sumur Gunung. Makam Dawa. Makam Dawa Sumur Gunung. Niku pun nate ninggih kok, Pak. Niku Mbah Sisilae nganu Nyono. Apa sing teng ninggil gunung niku nggih? Sing enten sendange napa? Siti Aminah napa sinten niku? Kok sidang. Sendang apa? Sinor nganu. Oh, tut. Nyono. Kuwi kan nggone Mbah Jongkar napa-napa niku lho. Kuwi kan gebuk.
Gebu. Oh, ki Gebu. Gebu. Niki mriki yo Sumur Gunung. Oh. Mangke ajeng mriku Pak kula, Pak. Niku sebentar iki entene teng Belut. Belut. Nah sing mriki sing anu mun ben temelen sing gebuke sing mriki. Oh, Sing klen desa. Lor nak kok jenengan masih Kidul Kulon. dugi semuncar niku. Ngancar. Ngancar kok semuncar. Ya niku kalih ngancar pas niku sing mriko ngancar yang ngirim. Oh, sing kang minggah niku. Oh. Pun kan motor mereka dan kuburan ini malah niku daerah Bajungan. Oh. Wortel yang Mboten. Niki malah pahatane ngeten. Memang pahatane yang bagus itu ditampakkan keluar. Nek sing napa istilahnya elek ngeten iki dipendem, tidak dimunculkan. Sumur Jurang merupakan sebuah wilayah di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Selain jejak klasik, Sumur Jurang juga terdapat makam kasepuhan dan jejak bangunan kolonial Belanda. Secara keseluruhan, ketiga objek tersebut berada dalam satu wilayah. Jejak Hindu klasik meninggalkan sebuah bangunan petirtaan kuno, yang kini hanya tersisa sebuah panel penghias saja, berupa kemuncak atau ratna. Keberadaan makam kasepuhan, di tengah-tengah komplek makam umum yang masih menyisakan dua pahatan nisan yang berbeda. Dua pahatan batu nisan yang memberikan keterangan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Selain hanya dua nisan yang berbeda, kedua makam tersebut juga masih menyisakan bangunan jirat. Tipologi nisan terbaca dan menunjukkan golongan dan gelar yang sangat penting dalam sistem tata pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Satu nisan dengan pahatan wulan tumanggal, pahatan hiasan kembang awan yang terpahat pada bagian samping kiri dan kanan badan nisan. Bentuk nisan yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Beliau yang dimakamkan memiliki gelar sebagai pejabat pemerintahan, dan nasab keilmuan yang tidak diragukan. Beliau sosok ulama lokal yang diberi wewenang oleh pepundennya untuk memimpin salah satu wilayah. Yang diartikan sebagai ulama lokal karena, beliau yang dimakamkan bukan ulama yang berada dalam ruang lingkup keraton atau kerajaan. Untuk pahatan nisan yang kedua, nisan tersebut memberi keterangan bahwa, beliau yang dimakamkan seorang perempuan. Dengan pahatan kembang awan, yang berada di samping kanan kiri badan nisan, dan memiliki tumpal berbentuk segitiga, yang terpahat pada bagian permukaan depan dan belakang nisan. Hanya ditemukan dua nisan saja, dugaan sementara, kedua nisan dan beberapa panel bangunan jirat yang lainnya, masih terkubur di dalam tanah. Langgam, atau pahatan kedua nisan tersebut menunjukkan, pahatan nisan masa peralihan. Mataram Islam Amangkurat ke Pakubuwono. Artinya, akhir Mataram Islam, awal Pakubuwono. Antara 1740 dan awal 1760. Sebelum dan sesudah terjadinya perjanjian Giyanti. Jika kita melihat, pahatan nisan ini memiliki kesamaan dengan pahatan nisan yang berada di belakang Masjid Kauman Ambarawa. Sudah dapat dipastikan, kedua tokoh yang dimakamkan, merupakan pasangan suami istri, yang pernah memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan suatu peradaban Islam masa itu. Untuk objek yang berikut adalah jejak kolonial Belanda berupa bangunan reservoir Brongebo Mudal, yang selesai dibangun pada tahun 1911. Merupakan tempat penampungan air, dengan fungsi, untuk pengairan ke kota Semarang, untuk mencukupi kebutuhan air bersih warga kota Semarang, kala itu hingga sampai sekarang. Sangat keren, jika dikelola oleh warga, untuk dijadikan wisata sejarah. Bah atau mau ke Arab Perlu yang jelas kan yang menjadi pertanyaan awak dhewe iki siji muslim apa ora. Nah, gitu. ya. Yang kedua harus tahu iki sapa, iki sapa jenenge. Kok ketok kabeh ngerti. Nah, kalau kan ngeten dengan adanya penemuan seperti ini, kita sebagai pengurus harus Yo, saya tidak meragukan iki wis sepuh kok masih ngerti kan. Tidak meragukan. Cuman yo kuwi yang perlu kita ketahui
meninggali tahun piro, iki jenenge sapa, terus silsilahe saka endi, muslim apa ora kuwi awake dhewe harus mangatongi. Nggih nek saking kula pribadi sudah memperjelas nek niki muslim, Pak. Saking kula pribadi lewat kajian lho, Pak. Nggih. Jadi ngeten Mas, nek dengan adanya penemuan ini, nek memang bener ini tokoh Agama. masyarakat agama sini, nek awake dhewe orang kan Nggih, betul apa Pak? Jane wong Jawa kan kualat lah. Nggih. Nggih. Wis jelas wis ngerti kok ora ditindaklanjuti. Nggih, leres Pak. Terus nek misalkan mangke Mas, niki kedepane ada kajian mungkin antara jenengan dan ulama sepuh, mungkin tokoh masyarakat atau mbah yai mungkin jenengan saged nganu nggih. Mboten napa-napa nggih. Nek misal kula kedah hadir nggih, insyaallah kula tetep hadir nek pas piket pas libur, Pak. Nggih. Mas, bentar. Ini kan sampai. Oh, nggih. Sakmen kabeh gali dalaman niku. Nggih, nek kali erane Wali Songo 200 tahun, 240-an tahun. Sepuh iki apa Sepuh Wali Songo. Piyambake peneruse. Dalam arti nasab keilmuane piyambake peneruse. Karena erane Sultan Agung itu masih ngugemi ajaran-ajaran sing bener-bener disematke kali para wali. Nah nisane wingi kepanggih teng mriku Pak sing setunggal iki, tugelane niku. Pak mau teng mriki niki. Mriki niki. Nggih. Iki nek sing Berarti dadi sing iki ae ka sing sing ngono to. Ya kan wingi sing iki tunggale ning kene itu. Ya kan siji nganu. Nemokke loro kuwi Nggih. sing niku ning jero mriki. Teng mriki Pak, Nggih. berarti ning kene. Samping niki mau dapat niki. Copok anak ya. Nggih, Bari kan nggih bongkar pasang. Mungkin karena ora terawat, ora anu iki kadang wah ora kanggo opo. terus ora penting. Nah, untuk paham dengan adanya Nek seperti iki sapa? Iya penganyar kan termasuk. Upamu ndi? Upamu ndi? Piro? Tahu kok pitung. Ora itu ya.
ngalor nih. Ayo. Ayo. Wih, kono ki bener SKB, Mas. Dalam. Bener SKB iki. Yang putih. Pojok iki kene. Yang kering. Gini Mas Tagil ini Minapolitan itu lah pripun jadi Lah apa iki bet kono? aku tinggal iku SKB mawon niku Pak. jalan iki Lah iya. alatnya jenengan kalau tak konjenengan aku akan kerja pasti Pas njero ngono iki. lah iya Nggih. penting nggo nganu Aku ngene di lor tak kuwi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى حضرة الجنة إن الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين والمسلمين ثم إلى حضرة المقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر رضي الله عنه ثم إلى حضرة روحي Simbah Wali Songo ثم إلى حضرة روحي Raden Fatah ثم إلى حضرة روحي Sultan Kajang Haji Wijaya ثم إلى حضرة روحي Panembahan Senopati Danang Sutawijaya ثم إلى حضرة روحي Panembahan Senopati Sultan Agung Hanyokrawati Suma ila hadrati ruhi Panembahan Senopati Sultan Agung Hanyokrokusumo Suma ila hadrati ruhi Sultan Sunan Hamangkurat setunggal salajengipun Suma ila hadrati ruhi Sunan Pakubuwana setunggal salajengipun Suma ila hadrati ruhi fi hadzal qabri Suma ila hadrati ruhi sahibu wilayah Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Sampun Pak. nggih matur suwun sanget Nggih, matur nuwun sanget Nggih, Pak. sing Bambang. matur suwun Sama sinambungan tali silaturahim. nggih Apa? nggih nek iki cilikane wis ketemu ket dhisik pokoke mangke anten napa-napa niku kula mbah Nggih. 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 Nggih mangke kula simpen Pak. nggih nggih Nembe mandhap saking kantor wau. nggih 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 ngoten ajeng sabakti mawon jatahe sabakti antar ngejak ndok mriki Nggih monggo, nggih 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 bareng-bareng Nggih. monggo ini kalau Oh, Iya. Apa itu nih? ayo Mbah Apa ya? Mandan Ini Mbah Kakung. Terus ini Mbah putrinya. Ini Mbah putrinya. Nah. Wah, ana wulan nganu ana purnama sidine. Gitu. Ada purnama sidine gitu. Oh, purnama sidi keren nih. Ada kembang awane kayak anu, kayak Mataram Islam Amangkuratan. Tapi ini bukan Mataram Islam Amangkuratan loh ini. Ini sudah jauh ini periodenya. Tolong tutupkan dong bapaknya. oke Kursi ini ya tuh. Hah? Kursi. Nah ini sebenarnya di sini itu ada makam yang lebih sepuh lagi. Cuma saya tidak bisa membaca tipologi nisan nih. Di sini itu terkenal dengan makam Dowo. Nah ini loh. Soalnya sudah diganti dengan cor-coran. Nah ini loh.
Kalau saya pribadi yakin kalau ini makam sepuh, tapi masa siapa beliau, sepak terjang beliau itu di masa kepemimpinan raja siapa, saya kurang paham dan tidak bisa dibaca tipologi nisannya karena sudah diganti cor-coran. Sepasang suami istri beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la nikmatillah, la haula wala quwata illa billah mabada. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, memberikan kita nikmat sehat, nikmat ibadah, nikmat bersosialisasi dengan teman-teman seluasnya, dan nikmat kita diberi rezeki yang halal, berkah dan barokah. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga dengan lantunan atau bacaan sholawat atau lafaz-lafaz sholawat yang kita lantunkan, kita termasuk ahli syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Nah, alhamdulillah untuk siang hari ini saya juga Pak Puji sudah melaksanakan aktivitas sebagaimana tanggal 7 Juli 2024 ini kita diminta hadir oleh lapisan masyarakat. Kita di sana diminta hadir untuk menyaksikan semacam penataan batu nisan dan jirat makam kemarin, makam yang kita temukan ulang. Yang pertama itu kan makam itu terbengkelai kalau menurut saya, karena yang saat itu kita temukan ulang itu pada bagian nisan yang tergeletak tanpa jiratnya. Nah, ini tadi kisaran jam setengah 8 sampai jam berapa ya Pak? Sampai selesai ya? Sampai selesai kita sudah membantu, dan kita minta doanya kepada rekan-rekan semua, kepada teman-teman semua, kepada sedulur semua. Semoga pembangunan ke depannya itu akan lebih dipermudahkan dan semua warga masyarakat Sumur Jurang diberikan manfaatnya dalam pembangunan, terus dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah, setelah dari Sumur Jurang kita langsung bertolak ke Makam Dowo. Nah, di sinilah di Makam Dowo, atau lebih tepatnya di wilayah Sumur Gunung ini, memang ada makam sosok sesepuh. Di komplek makam ini ada 4 makam. Yang pertama dengan pahatan batu nisan berbentuk gada dengan bahan batu andesit. Nah, batu andesit itu batu apa? Batu andesit itu adalah batu atau material batu yang biasanya untuk pembangunan candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti itu. Nah, pahatan godo ini atau nisan dengan langgam pantura, tapi erane masih Paku Buwono. Langgam pantura ini periodenya itu 1800-an ke atas. Kalau kita bisa mengkaji atau dari beberapa teman-teman ada yang mau belajar tentang nisan ini di komplek makame Mbah Kiai Soleh Darat, karena saya berpatokan kepada komplek makam Bergoto sana, yang secara kebetulan di sana itu kita bisa menjumpai banyak nisan-nisan gada di sana. Dan untuk makam-makam yang lainnya yo tetap ada, cuma belum pernah saya sewani atau belum pernah sama sekali saya datangi. Nah, secara kebetulan di komplek Makam Dowo ini terdapat nisan gada ini. Nisan gada. Kalau ini Mbah Kakung, kalau yang Mbah Putrinya di bawah. Sebenarnya ada yang lebih sepuh kalau menurut saya, karena ini
kedua makam ini berada di bawah kedua makam yang di sebelah utara sana. Cuma kita tidak bisa mengkaji ulang atau kita tidak bisa membaca tipologi nisannya karena nisannya sudah dicor semua, sudah dilapisi cor semua dan tidak bisa dilihat. Nah, mungkin agak penasaran, nanti kita perlihatkan sebentar saja. Tapi kalau menurut saya mungkin karena saya menggunakan kata mungkin karena yang di sana itu sudah tidak bisa dilihat untuk pahatan atau tipologi nisannya, karena itu sudah dicor tadi. Misal belum dicor ya mungkin saya bisa membacanya, tapi jika teman-teman sekalian mau melihat, tak tunjukkan sekarang. Dan maaf, ini tadi kita sudah meminta izin kepada istilahnya sudah melaksanakan tawasul di sini, dan tawasul itu tidak harus kita perlihatkan. Jadi sekian, dan nanti saya akan bawa panjenengan untuk keliling komplek makam sini, makam Dowo, Sumur Gunung. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kunjungan ke makam Dowo yang berada di Sumur Gunung. Nah, untuk hari ini kita akan bertolak atas permintaan atau request atau DM dari video IG juga video TikTok saya untuk mengulas tentang komplek makam kasepuhan yang berada di desa mana Pak? Pakintelan. Nah, hari ini juga kita akan meluncur ke sana. Ikuti terus perjalanan kita. Yang jelas perjalanan sing iya ya, ndak ada manfaatnya. Perjalanannya cah suwung karena kurang dolan. Yuk, ini loh makam bayi. Neng makam geguyonan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Secara kebetulan setelah kita tadi mengunjungi kedua komplek makam kasepuhan, yang satu yang berada di Sumur Jurang yang tadi kita ikut ekskavasi makam, terus yang kedua yang berada di Sumur Gunung. Dan di Sumur Gunung itu kita menemukan, ya bukan menemukan sih, kalimat menemukan itu kok sulit hilang lho, kok apa jenenge statement sing tak bawa kayak gitu kok rancumen. Kita mengunjungi makam yang disebut dengan makam Dowo, dan di situ ada 4 makam, yang 2 langgam nisannya tidak bisa terbaca karena tipologi nisannya telah ditutup dengan material semen. Terus yang kedua nisan yang masih bisa terbaca itu Pakubuwono langgam Pantura. Nah, dalam statement video sudah saya sampaikan periodenya. Dan setelah kita keluar dari komplek makam tersebut, dari Sumur Jurang, kita sebenarnya mau ke arah Pakintelan. Nah, saya terhenti untuk memblusui atau blusukan di komplek makam yang secara kebetulan berada di seberang jalan gang yang masuk ke desa Sumur Gunung. Nah, tidak tahu ini kalau ini komplek makam ini berada di wetan dalan atau sebelah timur jalan yang menghubungkan kalau ke sana itu ke Ungaran, ke sana ke Gunung Pati. Kalau naik Kali Sidi Rono. Lah iya. Nah, sebenarnya memang saya tidak menduga ketika di sini kita bisa melihat Tara. Nah, ini Pakubuwono. Ini langgam nisannya Pakubuwono dan beliau seorang Mbah Putri. Ini nisan ini beliau Mbah Putri. Sebenarnya ada dua makam. Yang satu Mbah Kakung ini.
Ini satu Mbah Kakung. Cuma dari konsep ini kayaknya ada yang keliru. Sebenarnya nisan ini berada di sini dan nisan yang satu nih dari kedua nisan ini entah itu terkubur, entah itu di mana, saya kurang paham. Kalau ini masih jelas jirat bangunannya, bangunan jiratnya masih jelas, masih komplit. Nah, ketika ini ditata ulang, sebenarnya panel-panel ini berada di panel punggung ini, seperti itu. Ini paling atas, dan ini nanti makamnya bisa tingginya seperti ini, bisa segini. Ini makam beliau. Ini coba tak tanya ke Mbah, engkang asma sinten nggih? Mboten paham nggih. Oh, niki piantun saking Kalibungu. Oh, niki enten riyen makamipun enten nggih. Oh, leres. Nek nisane sing setunggal niku teng pundi bae? Mboten kepanggih. Lah nggih niki kan nisa makam sing setunggal kan tasih utuh. Lah nek nika nisan nika pahatane Mbah Putri, nek kula pribadi mengartikan niku Mbah Putri. Lah nek sing nisane Mbah Kakung niki teng pundi nggih bae? Mboten ngertos nggih. Niki ingkang ngrawat panjenengan. Alhamdulillah, mugi-mugi berkah panjenengan nggih, Mbah. Ingkang asma sinten, Mbah? Bapak Sumarjono. Mriki komplek makam pundi? Iki makame kata. Mboten maksudnya mriki. Niki Plaosan. Si Plaosan. Si Plaosan, kayak mirip nama candi. Candi Plaosan. Si Plaosan. Nggih pun dipun rawat mawon, Mbah. Pokoke saged ugi niki cikal bakal mriki. Nek sanese niki sing sepuh malih mboten enten. Enten dulmanan. Saking asli saking mriki Mbah Niri. Nggih. Tapi teng ngandhap. Niku sing coklat niku. Oh nggih. Ramikan niku. Nggih, tapi mangke tak Niku mriko. grupe Mbah Kyai sedanten niku. Oh, Mbah Kyai sedanten. Oh nggih. Nggih. Kula tak nderek mendhet gambar mriki nggih, Mbah. Nggih. Mbah sinten wau? Sumarti. Mbah Sumarti. Oh, nggih. Sumarjono. Mbah Sumarjono, nggih. Nggih. Nah, sini, Guys. Nggih. Nggih. Sing wong sepuh-sepuh sing nek kados kula kan gomlom. Nggih. Ora ngerti kula namung cerita. Nggih. Niku enten cok saking swara saking Inggil. komplese di mriki. Oh, mandhape teng mriku. Nggih, mandhape di mriki. Wernine mencorong ini ku napa, Mbah? Lah kados kuning Oh, mencorong. kuning mencorong nggih, nggih. Lebet mboten mriku. Kados Mlebet keris mboten. teng mlebet makam Mlebet ini. makam. Nggih. Nggih leres. Arep saking yalah mriku. Riyen kan iku kan nganunan Gilingang Selo kali aspal. Nggih. Lah mriku perumahan iku. Oh. Nggih berarti nek misal saking informasi panjenengan bahwa niki makam pertama kali yang berdiri di sini nggih leres. Karena kula ningali sedanten mawon niki makame napa nggih dibawahi beliau. Niki kan benten Pak. Nggih. Niki kan bentuke benten. Nggih. Nggih, seharusnya to, Mbah. Seharusnya niki totonane niki sak ngandhape niki dados mangke niki saged dhuwur sak menten niki. Seharusnya ngoten. Tapi nggih mboten napa-napa. Nggih, duka wong niku asal usule nggih ngoten. Asal usule pun ngeten nggih. Nggih, asal usule nggih ngoten iku. Nggih. Nggih kersane mboten napa-napa, Mbah. Penting Gini, Pak. panjenengan rawat mawon nggih. Nah, sebenarnya gini, guys. Nah, ini kan ada perbedaan nih antara ini Iya. ini antara ini. Niki kan kemungkinan durung, Pak. Oh, ndak nggih, Mbah. Mboten nggih. Kemungkinan niku nggih misal benjang kepanggih nggih pendhet mawon diparing ke nginjile nggih, Mbah nggih. Nah, ini Tapi kula mboten saged wani mutik-mutik niku. Nggih, mboten usah, usah. Mbah. Mboten usah. Nah, ketika kita melihat bangunan jirat ini memiliki perbedaan, guys. Memiliki perbedaan. Satu ini dengan yang ini jelas beda. Sudah bisa dikategorikan atau bisa dipastikan bahwa jirat makam yang di atas ini sebenarnya milik yang satu nih, seperti itu. Nah, seharusnya ketika menemukan makam-makam sepuh seperti ini, kalau panjenengan sedaya mencari
tulisan yang tertera berada di sini. Kalau benar-benar niat mau mencari, tapi di sini tidak ada. Kalau tidak di sini ya di sini, di bawah sini. Ini biasanya tertera nama beliau. Kalau yang di Pagongan Sumowono itu ada tulisannya Kiai Asy'ari gitu. Tulisannya pakai huruf Arab Kiai Asy'ari gitu. Dan ini nggak ada tulisannya. Nah, ini. Sudah dengar kan dari Mbah Sumarjono tadi, beliau selaku pakuncen makam sini, karena memang yang disepuhkan di sini. Setelah saya berputar-putar keliling-keliling, memang pahatanisan atau jirat makam yang lebih tua, yang sepuh ya ini. Ini Paku Buwono 1800-an. Hah? Wes piye? Sopo? Tetap kita mengucapkan syukur, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah ala hadiniyah la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Itu yang hanya sebagai kalimat mutiara bagi saya pribadi. Dan alhamdulillah kita sudah memperkenalkan tentang perbedaan nisan-nisan sepuh yang berada di sini. Nah, tujuan kita tersendat saat kita mempunyai tujuan ke Pakintelan, kita tersendat di komplek makam Sumur Julang sini berarti ya, masuk ya. Si apa mau? Si Plaosan. Plaosan. Nah, komplek makam Si Plaosan. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan ke Pakintelan. Oke, lanjut terus. Salam Kijing Nusantara.